Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Hari ini kita belajar kembali. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran ke-1. Namun sebelumnya, marilah kita lakukan kegiatan literasi dengan membaca cerita nyamuk dan kodok. Setiap malam, Kodi kodok selalu bernyanyi di kolam. Ia bernyanyi sambil menangkapi nyamuk-nyamuk makanan kesukaannya. Namun ayam tidak menyukai suara kodok. Menurut dia suara kodok buruk sekali. Ikan-ikan di dalam kolam membela kodok. Menurut mereka suara kodok tidak buruk kok. Malah menjadi penghantar mereka tidur. Tetapi ayam tidak mau tahu. Setiap hari ia mengejek kodok, sehingga suatu malam kodok pun diam-diam pergi meninggalkan kolam. Maka semenjak itu nyamuk-nyamuk berkeliaran dengan bebasnya, dan ayam lebih tidak bisa tidur lagi. Mengapa begitu? Karena keberadaan seekor hewan tidak lepas dari hubungannya dengan makhluk lain dalam menjaga keseimbangan alam. Sekarang marilah kita pelajari keragaman hewan di Indonesia. Salah satunya adalah kupu-kupu yang sangat banyak ragamnya di negara kita. Ini adalah kupu-kupu sayap burung peri yang hanya ditemukan di Papua. Kupu-kupu jenis ini banyak sekali diburu untuk dikoleksi. Sedangkan ini adalah kupu-kupu raja yang hanya ditemukan di Jawa dan Sumatera. Banyak orang yang mencari dan memburunya. Sedangkan ini adalah kupu-kupu trogon yang ditemukan di Kalimantan. Kita harus menjaga dan melestarikan mereka. Sekarang marilah kita belajar tentang sumber daya alam berupa hewan dan tumbuhan. Apa kegunaan hewan dan tumbuhan bagi manusia? Manusia dapat memanfaatkan daun pisang sebagai pembungkus makanan, buahnya untuk dimakan dan batangnya untuk hiasan. Sedangkan pada hewan, sumber daya alam yang berasal dari hewan contohnya ayam. Ayam adalah binatang ternak yang paling banyak kita jumpai. Manusia dapat mengambil manfaat dari ayam untuk diambil daging dan telurnya untuk dikonsumsi. Sedangkan bulunya masih bisa dijadikan kemoceng. Namun sebagai alternatif membuat kemoceng tidak harus dengan bulu ayam, bisa dibuat dari kertas origami. Baiklah anak-anak, kalian sudah mengamati sumber daya alam berupa makhluk hidup yang ada di sekitar kita, baik tumbuhan maupun hewan. Sekarang, buatlah tabel tentang pemanfaatan tumbuhan dan hewan yang lain selain pisang dan ayam. Apa yang bisa kita manfaatkan dan bagaimana cara melestarikannya, serta kemungkinannya untuk menjadi energi alternatif. Kerjakan di buku tulismu. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.